Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sampai waktu ini kita masih diberi taufik hidayah kesempatan sehingga bisa bertemu di tempat ini dalam rangka acara sosialisasi dan pembahasan mobil satu tempat budaya positif oleh Ibu Malika SPDI NPB. Selanjutnya perkenankan saya untuk membacakan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi, acara keempat sesi tanya jawab dan diskusi, dan acara yang terakhir penutup. Kita mulai saja acara yang pertama pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca bersama-sama. Kita lanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada yang terhormat Ibu dari Sabtanur SPD untuk menjadi dirjen. Kita silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin bisa berkembang. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi kepada Ibu Malika SPDI NPB. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi dan penindasan modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat.
Selanjutnya, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Malika SPDI MBD, calon guru penggerak angkatan 7, dan di samping saya itu ada Ibu Wiwi Intanti selaku fasilitator saya, dan ada Bapak Dr. Andes Hari Pramojogo selaku pengajar praktik. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, kegiatan pembebasan dan sosialisasi ini merupakan salah satu tugas saya, tugas di modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan guru penggerak. Adapun perencanaan tindakan aksi nyata ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian kedua pelaksanaan, ketiga refleksi. Dalam perencanaan saya melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama konsultasi dengan kepala sekolah, sudah saya laksanakan. Kemudian menyusun rancangan tindakan aksi nyata. Adapun rancangan tindakan aksi nyata saya yang pertama adalah latar belakang. Hal yang melatar belakangi mengapa saya melakukan aksi nyata ini, yaitu kesadaran warga sekolah dalam melaksanakan budaya positif di sekolah masih berdasarkan motivasi ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dan untuk menghindari hukuman. Di sisi lain, komunikasi antara guru dan siswa dibangun masih satu arah. Peran guru di sini masih sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai pemantau. Kemudian tujuan dari aksi nyata saya yang pertama yaitu mengembangkan budaya positif yang sudah ada di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dan motivasi intrinsik siswa melalui kegiatan keyakinan kelas. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah antara guru dan murid dengan melaksanakan segitiga restitusi. Tolak ukur dari aksi nyata saya yang pertama, terlaksananya pembiasaan baik disiplin positif di kelas. Kemudian yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, terjalinnya komunikasi positif antara guru dan siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Berikutnya, lini masa aksi nyata saya. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah terkait penerapan budaya positif dan pembebasan kepada rekan guru. Kedua, melaksanakan implementasi budaya positif di kelas. Yang ketiga, melaksanakan pembebasan budaya positif pada rekan guru seperti pagi hari ini. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat, melaksanakan refleksi dan rencana tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan. Aksi nyata saya ini sangat membutuhkan dukungan yang besar dari seluruh warga sekolah, dari bapak ibu guru, dari kepala sekolah dan juga siswa. Selain itu, aksi nyata saya juga butuh sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dan butuh dukungan dari orang tua agar orang tua di rumah menumbuhkan budaya positif ketika anak-anak di rumah. Yang kedua yaitu pelaksanaannya. Pelaksanaan aksi nyata saya meliputi 2 kegiatan. Yang pertama, penerapan budaya positif di kelas. Ini sudah saya laksanakan beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada semester ganjil kemarin. Kemudian yang kedua yaitu pembebasan pada rekan guru yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Selanjutnya ini materi pembebasan saya. Tentu bapak ibu guru hebat di sini tidak asing dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut saya tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini hampir memiliki kesamaan. Ada beberapa kata yang saya warnai dan menurut saya antara
Tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang dan juga menurut Injil Dewantara itu hampir sama dari beberapa hal. Saya bacakan untuk tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini senada dengan tujuan pendidikan menurut Injil Dewantara, yaitu menuntun. Menurut saya, menuntun dengan mengembangkan itu hampir sama. Jadi tugas kita sebagai Bapak Ibu guru di sini adalah menuntun atau mengembangkan atau memfasilitasi segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Berarti ini sama dengan potensi bakat minat yang ada pada diri anak-anak. Tujuannya untuk apa? Agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini adalah kesimpulan dari kedua tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang tersebut dan juga menurut Injil Dewantara. Jika pendidikan adalah proses menuntun semua potensi, kodrat dan bakat anak, tentu Bapak Ibu guru kita semua punya peran yang besar dalam menyediakan lingkungan belajar. Karena lingkungan belajar diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, aman, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah membentuk budaya positif di sekolah. Tentu hal ini tidaklah mudah karena diperlukan sinergitas antara seluruh warga sekolah. Selanjutnya, saya yakin Bapak Ibu guru tidak asing dengan kata budaya positif. Adakah Bapak Ibu guru yang ingin berpendapat apa itu budaya positif? Pak Trianto? Budaya positif. Budaya positif itu sikap atau perilaku anak yang membentuk anak itu lebih baik dan budaya positif. Oke, tepat sekali. Budaya positif tadi intinya tidak neko-neko ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak melanggar norma, Bu Asih menambahi betul sekali. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin menambahkan? Ya, baik. Bu Asih menambahkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan siswa. Baik, jawaban dari Bapak Ibu guru ini semuanya luar biasa dan hebat. Mari kita lihat budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, memahami posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, dan juga menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam modul 1.4 pendidikan guru penggerak, materi budaya positif terdiri dari 6 submateri, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat disiplin positif, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Sedangkan dalam penerapannya kepada siswa, saya menerapkan 4 submateri, yaitu disiplin positif, keyakinan kelas,
posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Baik, ini materi yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut teori, manusia melakukan sesuatu itu memiliki motivasi, memiliki tujuan, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan kedua, motivasi ini bersifat eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga ini adalah motivasi internal. Bapak Ibu guru hebat diharapkan mampu menumbuhkan motivasi internal kepada murid. Salah satu caranya yaitu sebaiknya Bapak Ibu guru hebat menghindari dukungan dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Materi yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena tindakan mereka berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan atau takut dengan hukuman. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam melaksanakan disiplin positif di kelas. Yang pertama, guru hendaknya dapat menjadi contoh dan teladan dalam berdisiplin, misalkan tepat waktu. Yang kedua, secara konsisten, guru terus mensosialisasikan kepada siswa tentang pembiasaan baik, misalnya pembiasaan estomat, senyum, sapa, salam, sopan santun, tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian pembiasaan baik, sholat duha sebelum pembelajaran. Pembiasaan baik ini sudah saya terapkan di kelas-kelas pada jam pendidikan agama. Kemudian pembiasaan baik menghafal surat pendek sebelum pembelajaran PAI, ini juga sudah saya terapkan. Kemudian membersihkan laci meja setelah KBM PAI, ini juga sudah saya terapkan di kelas-kelas pembelajaran saya. Selanjutnya, yang ketiga, guru dapat membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Berikut Bapak Ibu video penerapan saya dalam materi budaya positif.
Bapak Ibu Guru, tadi sudah bersama-sama kita saksikan video penerapan disiplin positif yang sudah saya laksanakan di pembelajaran saya, dan salah satunya tadi kegiatan P5 Terpojok. Saya yakin Bapak Ibu Guru hebat di kelas masing-masing sudah menerapkan disiplin positif. Kita lanjutkan. Nah, berikut video tanggapan dari siswa. Jadi setelah penerapan ini saya meminta testimoni dari siswa-siswi saya yang sudah saya berikan penerapan tentang budaya positif. Nah, untuk Bapak Ibu Guru lebih fokus lagi ya, lebih semangat lagi, kita adakan senam tono tini. Nah, jika saya mengucapkan tono, Bapak Ibu Guru sakit bergerak atau bergeraknya ke sini ya, kiri. Jika saya mengucapkan tini, Bapak Ibu Guru bergeraknya ke kanan. Bisa dipahami Bapak Ibu Guru? Bisa. Namun tono dan tini ini memiliki ayah dan ibu. Jika saya mengucapkan ayah, Bapak Ibu Guru bergeraknya seperti ini. Kemudian jika saya mengucapkan ibu, Bapak Ibu Guru bergeraknya seperti ini. Bisa dipahami ya? Baik. Saya mohon maaf Bapak Ibu Guru untuk berkenan berdiri, kita senam rileks sejenak. Ya. Akan saya bacakan sebuah cerita. Jika dalam cerita saya ini ada kata tini, tono, ayah dan ibu, Bapak Ibu Guru bisa bergerak sesuai dengan gerakan senam tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu Guru? Baik. Pada suatu subuh, ibu membalutkan ayah. Ayah, bangun dong ya. Kata ibu, ayah, tolong bangunkan tono dan tini. Baik ibu, kata ayah. Lalu ayah menuju kamar tono. Bangun dong nak, kita akan sholat subuh. Baik ayah. Kemudian ayah menuju kamar tini. Bangun dong nak, kita akan sholat subuh berjamaah. Baik ayah. Kemudian ayah, tono, dan tini menuju ruang musola di rumah mereka. Dan mereka pun berjamaah bersama-sama. Bapak Ibu Guru sudah geraknya sudah enakan ya? Sudah. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mohon maaf ini saya bukan mengerjai ya. Baik. Berikutnya materi tentang teori kebutuhan manusia. Pada teori ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh setiap manusia pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya ini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima kebutuhan akan kekuasaan. Kadang anak-anak didik
ketika ramai, ketika mengganggu teman, ketika gojekan, kita seringnya langsung menegur. Nah, perilaku mereka seperti itu sebenarnya berdasarkan kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Misalkan anak gojek ramai itu kadang-kala dia kurang kasih sayang di rumah, atau dia membutuhkan kebutuhan akan kesenangan, namun cara ekspresinya yang kurang tepat, sehingga kita sebagai bapak ibu guru, sebagai orang-orang dewasa ini yang akan bertanggung jawab mengarahkan mereka agar tepat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Adapun yang diharapkan dari teori-teori ini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini menjadikan murid jadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dapat menyaksikan video tentang penerapan posisi kontrol guru. Nah, dari video ini nanti kita akan bersama-sama berefleksi apakah selama ini kita sebagai Bapak Ibu guru ini sudah menjadi peran manajer atau masih menjadi peran sebagai penghukum. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlalu bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Novia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dari pihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu guru, tadi bersama kita sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol guru. Diharapkan kita sebagai pendidik mampu menempati posisi kontrol sebagai manajer. Hal ini tentu tidak mudah. Mari bersama-sama kita meningkatkan kompetensi untuk dapat menempati
agar anak-anak kita, anak didik kita dapat mandiri dan menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Baik, saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu meliputi 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat memberikan kesempatan pada murid atau anak untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapinya. Adapun tahapannya, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan guru adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga dulu pernah berbuat salah. Yang kedua, tahapan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Contoh kalimat yang dapat digunakan guru adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Contoh kalimat yang digunakan guru, menurut kamu, tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, berikut adalah video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas 7A. Nah, demikian tadi Bapak Ibu Guru untuk penerapan segitiga restitusi di kelas 7A.
Berikut adalah tanggapan atau testimoni dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Balasari pertama dari SMP 1 Tono, kelas 7A, nomor absen 4. Saya merasa senang karena tadi ketika saya main bola pas istirahat di kelas, saya tidak dimarahi dan tidak dihukum oleh mereka. Saya sudah diajak untuk memperbaiki kesalahan saya dan mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih pemerintah. Berikutnya keyakinan kelas. Ini materi terakhir saya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus dilaksanakan seluruh warga kelas. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas yang pertama yaitu dengan cara menuliskan hal-hal yang membuat siswa dapat mentaati bersama disiplin yang ada di kelas. Yang kedua, jika ada hal-hal yang sama maka ditulis salah satu. Yang ketiga, setelah terjadi kesepakatan maka dibuatlah media untuk menuliskan keyakinan kelas. Yang keempat, membuat media yang menarik. Yang kelima, keyakinan kelas harus dijalankan oleh seluruh warga kelas dengan kesadaran dirinya. Berikut video yang sudah saya laksanakan penerapan keyakinan kelas di kelas 7A.
Dan ini video tanggapan dari siswa. Ini ketua kelasnya deh, saya ulangi sebentar ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafi Abdiasa, ketua kelas siswa. Di sini saya akan menyampaikan manfaat keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas sosial. Keyakinan kelas dapat menjadikan siswa menjadi lebih damai dan tentram serta rukun pada teman-temannya, dan mereka menjadi lebih disiplin. Saya sebagai siswa juga merasa lebih disiplin dan datang tepat waktu, sehingga keyakinan kelas dapat ditanamkan dalam jiwa mereka. Demikian yang saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang ketiga refleksi. Yang refleksi ini, kegiatan refleksi sudah saya lakukan dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut, dan juga meminta umpan balik dari siswa yang sudah saya terapkan materi-materi disiplin positif. Dan hari ini nanti saya meminta perwakilan dari Bapak Ibu Guru untuk memberikan umpan balik atau testimoni tentang kegiatan penindasan pada siang hari ini. Demikian tadi Bapak Ibu Guru penjelasan dari saya modul 1.4 tentang budaya positif. Tentu banyak hal yang masih kiranya perlu diperbaiki untuk kedepannya, sehingga mari kita bersama-sama untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, sehingga sekolah kita menjadi sekolah idaman, sekolah impian, dan tempat ternyaman bagi kita dan bagi anak-anak didik kita. Terima kasih atas atensi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Saya selaku pemateri mohon maaf jika dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu Guru pemaparan materi oleh Ibu Malika SPD tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk acara selanjutnya, acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk itu saya persilakan dua penanya untuk Bapak Ibu Guru dalam sesi tanya jawab ini. Yang pertama Bu Asih, yang kedua Bu Ida. Maka dari Bu Asih dulu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Malika. Pada saat penerapan disiplin positif pada pembelajaran yang telah diterapkan tadi di penerapan tadi, dampak apa saja yang sudah terlihat pada siswa ketika restitusi itu dilaksanakan? Terima kasih. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja dari Bu Ida. Terima kasih Ibu Asih untuk pertanyaannya yang luar biasa. Dampak yang sudah saya lihat dari penerapan restitusi di kelas, tadi kegiatan restitusinya ada di kelas 7A, karena kebetulan saya semester lalu menjadi wali kelas 7A. Dengan adanya kegiatan restitusi ini, ketika terjadi permasalahan di kelas, anak-anak ini dapat bertanggung jawab yang pertama mengenai kesalahan yang dibuatnya. Ia dapat bertanggung jawab, kemudian ia akan menemukan solusi dari kesalahan yang ia buat. Kemudian yang ketiga, anak-anak ini tentu dengan bertanggung jawab kemudian menemukan solusi, tentu karakter-karakternya akan menjadi karakter yang mandiri karena dapat menemukan solusi, kemudian karakter-karakter baik seperti yang kita harapkan di kurikulum merdeka, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Begitu Ibu Asih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya. Kemudian tadi Bu Asih masih perlu ditanyakan? Ya, dan jelas. Terima kasih. Untuk penanya kedua dari Bu Ida, silakan.
Ya, terima kasih Ibu Ida Sugenda atas pertanyaannya. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa? Baik. Cara mendisiplinkan siswa yang pertama menurut saya adalah kita memberikan teladan, contoh terlebih dahulu bahwa kita adalah guru yang disiplin, seperti datang di kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, melakukan pembiasaan baik di kelas. Tentu di mata pelajaran kita waktu masuk kelas, misalnya pembiasaan baik escola, salam, sapa, senyum, tolong, minta maaf, dan terima kasih. Kemudian pembiasaan baik seperti yang sudah saya lakukan, misalkan sebelum pembelajaran PAI dengan menghafalkan surat pendek, dan setelah selesai pembelajaran, anak-anak diharapkan untuk membersihkan laci meja dan juga di dekat tempat duduknya sehingga kelas menjadi rapi dan nyaman untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa improvisasi kebiasaan baik yang menurut Bapak Ibu itu perlu diterapkan di kelas masing-masing. Begitu Ibu ya. Kemudian untuk singkat menjawab, kita diskusi mungkin. Mungkin sudah cukup untuk sesi tanya jawab diskusi. Kita lihat cara kelima penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya sebagai pelaksana mungkin ada salah kata dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Saptanari SSI. Saya guru di SMP Negeri 1 Jumantono. Pada pagi hari ini sekitar jam 10 saya mengikuti kegiatan sosialisasi disiplin positif untuk calon guru penggerak angkatan 7 di sekolah saya atas nama Ibu Malikah SPDI MPD. Dari selama saya mengikuti kegiatan sosialisasi, saya akan memberikan sedikit testimoni atau penilaian saya terhadap kegiatan pada pagi hari ini. Dari tayangan yang sudah saya ikuti, kegiatan yang saya ikuti, saya menilai ini adalah kegiatan yang sangat bagus, sangat menginspirasi dan memotivasi, seharusnya menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru yang lain, utamanya yang masih ada kesempatan secara usia untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Baik materi maupun teknis pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini sudah sangat bagus, dan utamanya untuk saya pribadi memberi pencerahan pada saya bahwa sebagai guru kita bukan guru jadul zaman dahulu yang harus digugu dan ditiru menjadi senter dalam kegiatan pembelajaran, tetapi kita guru harus berperan sebagai manajer. Inilah yang disebut sebagai kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, maju terus Bu Malikah, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Daryanto, guru IPA SMP Negeri 1 Jumantono. Terima kasih kepada Ibu Malikah yang telah mengimbaskan budaya positif kepada Bapak Ibu guru semuanya, termasuk saya khususnya, itu bisa memberi pengetahuan yang lebih dalam tentang budaya positif kepada anak didik dan peserta didik saya dalam pengelolaan kelas dan mendidik anak agar mendapatkan budaya dan kebiasaan yang positif kepada anak-anak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sangat bermanfaat pengimbasan budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.